Halo teman-teman, saya di sini akan presentasikan jurnal yang saya baca yang berjudul Pengaruh Pendidikan Formal, Pelatihan, dan Intensitas Pertemuan Terhadap Potensi Penyuluh Pertanian. Sebelum saya masuk pembahasan, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sri Sistio Martoyono, NIM 1811005, kelas Sistem Informasi Pagi A, dengan dosen pembimbing Pak Haji Nursoba Eskom Mkom. Tujuan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi tingkat pendidikan formal, intensitas pelatihan, intensitas pertemuan antar penyuluh, dan kompetensi penyuluh pertanian. Untuk mengidentifikasi pengaruh tingkat pendidikan formal, intensitas pelatihan, dan intensitas pertemuan antar penyuluh terhadap peningkatan kompetensi penyuluh pertanian. Metode penelitian yaitu yang pertama menggunakan metode survei, yaitu cross-sectional survey. Terus yang berikut variabel yang diteliti yaitu tingkat pendidikan formal, intensitas pelatihan, intensitas pertemuan antar penyuluh, kompetensi penyuluh pertanian. Nah, yang berikutnya, sampel diambil secara random menggunakan teknik random sampling dengan menggunakan rumus Slovin. Berikutnya, pengumpulan data menggunakan beberapa cara, yaitu pengamatan, kuesioner, dan wawancara. Berikutnya, analisis kuantitatif dilengkapi dengan informasi berdasarkan data kualitatif. Hasil penelitian itu pertama, tingkat pendidikan formal yang dilakukan penyuluhan cukup menyebar, yaitu 34% dalam kategori sedang, 28% dalam kategori rendah, 21% sangat rendah, dan hanya 17% dalam kategori tinggi. Namun dari rata-rata skor sebesar 50 berada dalam kategori rendah, skor 26 sampai dengan 50. Intensitas pertemuan antar penyuluh sebagian besar 78% dalam kategori tinggi. Begitupun rata-rata skor sebesar 93, yaitu ada dalam kategori tinggi. Skor 76 sampai dengan 100. Pertemuan antar penyuluh ini rutin dilakukan sebelum 2 kali. Tempat pertemuan dilaksanakan di tingkat kecamatan masing-masing atau kadang-kadang di tingkat kabupaten. Intensitas pelatihan yang diikuti penyuluh dalam 5 tahun terakhir menunjukkan sebagian besar 71% sangat rendah. Begitu pula rata-rata skor sebesar 20 berada dalam kategori sangat rendah, skor 0 sampai dengan 25. Berikutnya kompetensi penyuluh menunjukkan lebih dari setengahnya atau 64% dalam kategori rendah. Begitu pula rata-rata skor berada dalam kategori rendah, skor 26 sampai dengan 50. Kelemahan penelitian ini adalah keperluan dilakukan penelitian atau kajian lebih lanjut dengan mengkaji variabel yang lebih luas dan kajian teori yang mendalam dalam menemukan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh signifikan terhadap kompetensi penyuluh pertanian. Kesimpulan, yaitu tingkat pendidikan formal yang diikuti penyuluh setelah menjadi penyuluh PNS tidak cukup signifikan berpengaruh dalam membentuk kompetensi penyuluhan pertanian. Yang berikutnya, intensitas mengikuti pertemuan antar penyuluh yang tinggi berpengaruh signifikan terhadap kompetensi penyuluh pertanian. Yang berikutnya, intensitas mengikuti pelatihan yang sangat rendah berpengaruh signifikan terhadap kompetensi penyuluhan pertanian yang juga rendah. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.